Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Evaluasi Ramadan 1446 Hijriah. Hambatan manusia zaman ini untuk persiapan Ramadan. Tidak bisa dipungkiri zaman ini merupakan zaman yang banyak sekali godaan. Jangankan untuk mempertahankan amalan baik, mengkonsistenkan ibadah, memastikan diri kita tetap muslim saja, itu menjadi hal yang tidak mudah. Meskipun memang apabila dibandingkan masih tetap bisa kita lakukan, tapi kita sudah bisa banyak melihat di sekitaran kita bahwa pagi-paginya mungkin dia masih muslim, tapi siang dia udah murtad. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai datangnya fitnah. Rasulullah SAW pernah bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqati'il lail al-mudlimi yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah, yang mana seperti potongan malam yang gelap gulita. Seseorang di pagi hari bisa dalam keadaan beriman, namun di sore hari menjadi kafir, atau sore harinya beriman, di pagi harinya telah menjadi kafir. Dia menjual agamanya sedikit demi sedikit untuk keuntungan dunia. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan tentang hadis ini. Pertama, tentang apa itu fitnah. Fitnah itu ujian besar yang di dalamnya diantaranya ada penyebaran kesesatan, bid'ah, sampai orang menjadi bingung. Kemudian fitnah juga bisa berupa godaan dunia, yang mana membuat orang itu menjual agamanya demi keuntungan sesaat. Itu sudah kita lihat dan terjadi saat ini. Kemudian bisa juga fitnah itu pertikaian dan juga peperangan, sehingga banyak orang yang tergelincir dari jalan yang benar. Maka kata Imam An-Nawawi, hadis ini menggambarkan bahwa fitnah itu akan datang dengan sangat cepat dan tak terduga, seperti potongan malam yang gelap, di mana seorang bisa berubah dari beriman menjadi kafir dalam waktu yang singkat. Kemudian penjelasan beliau rahimahullah selanjutnya tentang perubahan cepat dalam iman. Ini dijelaskan oleh beliau bukan hanya murtad secara eksplisit, tetapi juga ada yang secara implisit. Maksudnya dia melakukan sesuatu tapi dia itu tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan kufur, atau dia itu meninggalkan kewajiban agama karena tergoda dunia, atau mengikuti syubhat atau keraguan dalam agama yang menyebabkan dia berpaling dari Islam. Maka hadis ini merupakan peringatan yang keras agar kita selalu tetap menjaga keimanan dan berpegang teguh pada kebenaran. Adapun menjual agama demi keuntungan dunia,
Maksudnya adalah menggadaikan prinsip Islam demi jabatan, demi harta, atau popularitas. Dan berkompromi dengan kebatilan yang asalnya haram jadi halal. Menipu dan berbuat zalim tanpa peduli halal atau haram pun termasuk menjual agama. Sehingga di bagian akhir Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana cara menyelamatkan diri dari fitnah. Imam An-Nawawi menjelaskan yang pertama kita harus bersegera dalam amal soleh sebagaimana diperintahkan dalam hadis ini. Yang kedua, memperdalam ilmu agama agar tidak mudah tergelincir dalam syubhat. Yang ketiga, menjauhi pergaulan dengan orang-orang fasik dan pelaku bid'ah yang bisa merusak akidah. Berikutnya, harus segera kita memperbanyak doa agar diberi keteguhan iman seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam doa yang sering dipanjatkan, Allahumma ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Maka diantara yang bisa kita lakukan yaitu kita harus bisa senantiasa menjaga iman kita, dan dalam hal ini kita harus mampu memaksimalkan bulan Ramadan yaitu dengan senantiasa melakukan evaluasi dan membuat persiapan menghadapi Ramadan. Hambatan manusia yang kita dapati saat ini diantaranya ada godaan dunia dan materi. Seperti kita sering sibuk mencari harta dan karir sehingga lalai dari ibadah. Karena memang Allah juga dalam Al-Quran memfirmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia ini tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Kemudian yang kedua, hambatannya biasanya kita temukan adalah kemajuan teknologi dan media sosial yang sebenarnya memang itu bisa menjadi sumber ilmu, tapi di waktu yang bersamaan itu bisa membawa fitnah, bisa membawa hoax dan juga maksiat. Dan tentu kita pun merasakan, mengakui bahwa banyak waktu terbuang untuk hal yang tidak bermanfaat, seperti scrolling media sosial atau menonton konten yang melalaikan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang mukmin itu adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan juga perkataan yang tidak berguna. Berikutnya, kadang juga kita tidak mampu atau godaan kita adalah lingkungan yang tidak mendukung. Teman kita, komunitas kita yang asalnya kita sudah memulai berbuat baik ternyata tidak mendukung, maka hilanglah istiqomah itu, hilanglah persiapan itu. Karena Rasul SAW bersabda, almar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum may khalil. Seseorang itu berada di atas agama sahabat dekatnya, maka perhatikanlah dengan siapa kita berteman. Kemudian kita seringkali merasa malas dan kurangnya motivasi, sehingga itu yang menghambat kita untuk sholat tepat waktu, membaca Quran, dan seterusnya. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Maka kita harus berdoa agar Allah mudahkan kita untuk melakukan suatu ibadah dan istiqomah dalam hal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah syubhat atau keraguan dalam agama. Karena banyaknya pemikiran liberal dan sekuler yang ada saat ini, sehingga orang itu tidak mampu membedakan mana ilmu yang benar dan mana yang salah. Karena sebagaimana Allah firmankan, fa'amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu abtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili. Orang-orang yang ada dalam hatinya itu menyimpang, mereka itu sengaja mengikuti atau memunculkan ayat-ayat yang samar untuk menimbulkan fitnah dan mencari celah-celah agar bisa dipelintir.
Kemudian tentu yang berikutnya, hambatan manusia itu adalah godaan setan dan hawa nafsu. Pasti setan selalu menggoda manusia agar meninggalkan amal kebaikan. Dan hawa nafsu kita lebih sering memilih kesenangan dunia daripada ketaatan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan sebaliknya. Dan hambatan manusia yang menjadikan kita gagal atau tidak mampu bersiap untuk di Ramadan yaitu ujian dan cobaan hidup. Seperti hilangnya pekerjaan, masalah keluarga atau penyakit juga bisa sama menjauhkan dari Allah. Karena sebagian itu ketika diuji malah meninggalkan ibadah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus watsamarat wa basyiris sabirin. Allah itu sudah akan menguji kita pasti dengan sedikit takut, lapar, harta kurang, jiwa dan buah-buahan. Maka sampaikanlah kata Allah kepada orang-orang yang sabar. Jadi dengan diantara beberapa hambatan tersebut, tentu yang pertama harus kita ketahui adalah kita harus tahu hambatan itu ada. Maka kita harus bersiap bagaimana cara mensiasati hambatan tersebut. Seperti yang pertama, harus menjaga niat yang ikhlas. Kemudian kita harus berteman dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, harus menjaga waktu selalu dan menghindari hal-hal yang sia-sia. Yang keempat, memperbanyak doa agar diberi keteguhan hati, dimudahkan dalam beribadah. Yang kelima, membaca dan memahami Al-Quran serta hadis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.